kalian jaga kesehatan masing-masing ya. Meskipun ibu juga hari ini lagi kurang enak badan, tapi kita tetap semangat. Oke, gimana kalau kita membangkitkan semangat lagi nih? Kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, kan kalian jawab apa? Pagi, 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 semangat. Tapi sekarang pakai gerakan, ini ya. Pagi, 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 semangat. Itu ya, bisa? Selamat pagi. Pagi, 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 semangat. Oke, tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, hari ini adalah kegiatannya bimbingan klasikal ya. Jadi kegiatan hari ini itu melanjutkan kegiatan minggu lalu ya. Sekarang pertemuan kedua. Oke. Topik layanannya masih tentang motivasi intrinsik belajar peserta didik ya, yaitu. Nah, tujuan dari layanan ini adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik belajar kalian baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang keduanya untuk agar kalian dapat menerapkan cara atau strategi untuk meningkatkan motivasi intrinsik belajar kalian masing-masing. Itu ya. Ya. Oke, nanti dalam kegiatan ini ibu harap kalian dapat berpartisipasi aktif. Ya. Responnya itu ada, jangan diam aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ke ibu. Terus ibu berharap kalian mengikuti kegiatan ini dengan senang hati, ya, dengan bertanggung jawab, dan yang paling penting juga kalian mudah-mudahan dapat manfaat dari kegiatan ini, itu ya. Oke, amin. Gimana anak-anak? Sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap ya. Oke, nah sekarang ibu mau putar video dulu nih, video kisah inspiratif, ya, supaya kalian setelah melihat video ini tuh kalian bisa lebih bersyukur dengan diri kalian sendiri dan lebih bersemangat lagi untuk ke sekolah, lebih bersemangat lagi untuk belajar. Siap nonton videonya? Siap. Oke, sekarang lihat ya videonya ya. Nah ini, sok lihat videonya. Kedengeran suaranya ya? Semuanya ada yang hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering
Ada yang mau kasih pendapat? Ya, Fatimah, gimana? Ya, betul. Jadi kalian yang sempurna fisiknya harus lebih betul. Dan yang paling penting semangatnya harus lebih. Coba kalian ke sekolah merangkak enggak? Enggak. Ya, kalian ke sekolah jalan kakinya sampai 3 km enggak? Enggak ya. Jadi harus semangat belajar. Semangat ke sekolah. Kayak gitu ya, jangan males-malesan. Kayak gitu. Kira-kira kisah dari Adul ini menginspirasi enggak? Iya, inspirasi ya, supaya kalian ke depan itu lebih baik lah. Karena ada orang lain di luar sana yang ternyata tidak sempurna, tapi mereka tetap bersemangat. Gitu ya? Oke. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian melihat videonya, ibu mau meminta kalian nih, yang tadi itu adalah video kisah inspiratif untuk memberi kalian semangat, memberi penguatan yang positif untuk kalian, supaya kalian ini yang sempurna itu lebih baik lagi ya, dari segi apapun ya, karena kalian mah jalan bisa ya, kaki lengkap ya, tangan lengkap kayak gitu. Oke, nah sekarang ibu mau memberikan kalian lembar tugas ya, di mana di situ ada ilustrasi gambar ya, ada 3 ilustrasi gambar nih. Ini ya. Nah, ini lembar kerja peserta didik atau KPD ya. Di sini kalian diminta untuk mengerjakannya secara individu, alias sendiri-sendiri, sesuai dengan pendapat kalian masing-masing dan sesuai dengan cara kalian untuk memecahkan permasalahan tersebut ya. Oke, ibu mau tanya dulu nih ya. Di sini itu kan ada beberapa ilustrasi gambar ya. Yang pertama ini apa? Bolos sekolah. Ada yang pernah bolos sekolah? Ada. Siapa? Ya. Yang keduanya apa? Malas belajar. Lalu yang terakhir apa nih? Tidak mengerjakan tugas. Ya, tidak mengerjakan tugas. Siapa yang suka tidak mengerjakan tugas? Ada di kelas ini? Ya, nanti diperbaiki lagi. Nah, ini nanti kalian kerjakan LKPD-nya ya, sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Semuanya ada yang bawa HP kan? Ada bawa HP. Nanti kalian bisa untuk mengeksplorasi jawabannya ya, bisa dengan bantuan digital ya, bisa dengan bantuan HP, bisa bawa Google kayak gitu ya. Ini ada 1, 2, 3 permasalahan atau pertanyaan yang harus kalian selesaikan gitu ya. Nah, ibu mau tanya dulu nih, kira-kira kenapa mereka itu bolos sekolah, malas belajar dan tidak mengumpulkan tugas? Kenapa kira-kira? Nih, kenapa bisa ya orang-orang itu bolos sekolah, malas belajar dan tidak mengumpulkan tugas? Kira-kira ada yang salahnya di benaknya? Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya? Ya, tidak ada niat. Betul. Terus apa lagi? Pergaulan yang salah. Apa lagi? Nah, karena masih main gadget. Terus apa lagi? Ayo, ada yang mau kasih pendapat lagi? Sebelah sini, kira-kira kenapa mereka bisa melakukan perilaku tersebut? Itu perilakunya baik atau tidak? Tidak baik ya? Patut ditiru atau tidak? Ya, ada yang mau niru? Tidak ada ya. Nah, kenapa mereka bisa bolos sekolah, malas belajar, dan mengumpulkan tugas? Pertama tadi ya, teman-teman udah ada bilang tidak ada niat. Terus juga aksi karena bermain gadget. Ada lagi nggak yang dari baris sebelah sana kasih pendapat? Salsa? Tidak, kenapa tidak? Malu. Ayo, Desti. Tidak, tapi paham kan? Rodin? Tidak kasih pendapat Nini. Ayo Nini, kasih pendapat apa? Kenapa mereka bisa melakukan perilaku tersebut? Ya, tadi ya, Safa sama Nini mengaruh lingkungan yang
Itu. Dan yang paling penting lagi apa? Tidak adanya motivasi dari dalam diri sendiri. Topik yang kita bahas kan tentang motivasi intrinsik, ya. Tidak adanya motivasi intrinsik belajar sehingga mereka yaitu dengan mudahnya bolos sekolah, dengan gampangnya tidak mengerjakan tugas, ya, dengan seringnya malas belajar. Karena apa? Karena motivasi dari dalam dirinya tidak ada atau belum ya. Oke, nah ini nanti kalian kerjakan ya masing-masing ya. Oke, kira-kira mau kerjakannya berapa menit? Oh, 15 menit mah kelamaan ya. 10 ya, 5 sampai 10 menit ya. Kerjakan masing-masing. Tidak boleh melihat teman ya. Oke, siap ya. Kita kerjakan LKPD-nya. Nih, Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Satu orang satu ya. Yang sudah dapat silakan kalian isi namanya. Nama lengkap ya. Kelasnya oleh satu. Kelas jangan lupa kelas 7F. Hari tanggalnya hari apa sekarang? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Tanggal 19 Oktober 2022. Yang sudah dapat silakan diisi identitasnya ya. Disiapkan alat tulisnya, ada semua. Sarul duduk sendiri, Sarul. Kerjakan ya. Yang sudah dapat, silakan kalian tulis nama peserta didiknya, tulis namanya lengkap ya. Nih, ada kolomnya nih di sini. Terus kelasnya 7F. Hari tanggalnya Rabu 19 Oktober 2022. Tuh ya. Tugasnya kerjakan individu. Kalau ada yang mau ditanyakan, acung tangan ya. Banyak yang tidak hadir di sisanya. Kalau ada yang kurang jelas sama pertanyaannya, silakan tanya ke ibu. Ya, sambil ibu jelaskan ya. Nomor 1 itu kan merumuskan pendapat kalian mengenai permasalahan pada ilustrasi berikut. Ya, ada 3 gambar, kalian rumuskan aja pendapat kalian tentang gambar atau perilaku tersebut tuh gimana. Ya, ini pendapat kalian tentang bolos sekolah tuh gimana, tentang malas belajar gimana, tidak mengumpulkan tugas seperti apa ya. Terus nomor 2, analisis minimal 3 faktor penyebab perilaku yang tadi itu dapat terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, tentukan minimal 3 cara agar kalian tidak melakukan perilaku yang ini tadi ya. 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 Sudah jelas kan ya? Tolong kerjakan 5 sampai 10 menit ya, jangan lama-lama. Kalau misalkan nggak cukup bisa di sebaliknya ya, itu kan ada yang kosong di lembar sebaliknya. Ambil inti-intinya saja, misal kalian jawabnya apa. Kalian juga diperbolehkan untuk mengeksplorasi jawabannya ya. Mengeksplorasi, misalkan kalian cari di Google jawabannya seperti apa, tambahan gambar kayak gitu.
ada yang kurang jelas, tanyakan ke ibu ya. Yo, ya di. Yo, Kaisa. Nanti bisa disebaliknya kalau di remote ya. Ya, jawabannya kan di sini. Kalau di remote bisa disebaliknya. Ya itu kan ada pertanyaan lain. Ada 3 pertanyaannya. Ayo, Osa. Ayo, Sarul. Malu dilihatin ibu. Udah berapa menit nih? Iya, itu juga. Buat dia kalau banget di sebaliknya ya, Fadil. Ada yang sudah selesai? Belum. Ibu sambil duduk ya.
Udah berapa menit nih? Yuk, yang sudah selesai. Siapa? Ada yang sudah selesai? Tadi udah nomor 23-nya ya. Iya. Yuk. Anak sudah anak? Belum. Atau misalkan yang bagian nomor satunya ada yang udah selesai. Belum juga. Kalian isinya panjang. Waktunya sebentar lagi ya. Waktunya mungkin soalnya kayak di sini presentasi ya. 1 orang atau 2 orang. Waktunya 3 menit lagi ya. Panjang-panjang. Ada yang nomor satunya udah selesai. Tadi udah pada selesai. Bentar lagi ya waktunya ya. Ayo, kerjain cepat. Kamera udah selesai? Belum? Tidak lama. Nggak apa-apa segitu. Mau ditambahin lagi ya, Mak? Udah? Belum? Saru udah? Belum? Banyak kan belum?
Ya. Nomor 1. Ya, terus ya, selanjutnya selanjutnya nomor 2-nya. Ya, betul ya, kayak gitu ya. Coba ada yang mau kasih tanggapan atas presentasi anak? Silakan, siapa yang mau kasih tanggapan? Fatimah, gimana presentasi anak? Bagus sih, ada tambahan nggak? Oh ya, kalau tambahan dari isinya ada nggak? Nggak ada. Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan? Salsa. Presentasi anak bagus, terus jelas. Isinya gimana? Isinya ada tambahan nggak dari yang Salsa kerjakan? Mungkin yang nomor 1 tambahannya ada nggak? Nggak ada, sama aja. Kurang lebih sama ya. Oke, yang laki-lakinya silakan Amai dikasih pendapat dulu. Ini anak, gimana presentasi anak? Sangat baik. Ada tambahan nggak dari yang anak kerjakan sama Mai? Ada tambahan nggak? Tidak ada. Sudah benar ya jawabannya ya. Oke, terima kasih ya anak. Tangan untuk anak. Selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Silakan Safa. Presentasinya. Tangan untuk Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu ya. Nah, selanjutnya satu lagi mungkin yang laki-laki ya, Rodin. Silakan presentasi. Oke, tepuk tangan untuk Rodin. Kenapa nih Rodin seperti sedang enak badan? Oke, stop. Yo, kasih lagi suaranya Rodin. Memerlukan perhatian ekstra dari orang tua, tapi di era sekarang seperti menjadi hal yang lumrah di kalangan nantinya di bawah dulu. Maka lebih baik kita membatasi penggunaan ponsel baik. Terus, Orang tua perlu memberi perhatian kita pada diri, karena dapat menyebabkan harus belajar dari lupa untuk melakukan tugas. nah, Pergaulan yang salah yang kita terima melalui lingkungan dulu lebih mengutamakan main daripada belajar, memberikan pelajaran, tidak suka berperan mengajar, tidak berperan juga selalu sering belajar, pergaulan bebas atau sekitar, dengan sekitar orang lain, mulai memakai untuk lain dan bertugas apapun. itu, ya. Oke, tepuk tangan untuk Rodin. Nah, ya, salah. Coba teman-temannya kasih pendapat. Fadil, bagaimana tadi presentasinya Rodin? Baik. Ada yang harus diperbaiki nggak dari jawaban-jawaban Rodin? Tidak ada, ya benar. Oh ya, mirip ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau kasih tanggapan? Harun? Baik. Jawabannya bagaimana? Bagus. Ada yang mau ditambahin nggak dari Harun? Ada. Oke, kalau gitu sekarang Harun maju. Ayo Harun. Ayo maju Harun. Ya, tepuk tangan untuk Harun. Suaranya keras Harun ya. Nah, situ maju lagi. Ya, keras suaranya keras. Mempresentasikan hasil kerja nah terus suaranya keras ya terus ya selanjutnya ayo kok suaranya kurang keras ya 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 oke tangan Harun silakan Sarul kasih tanggapan tadi
Belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam hidup. Namun, Terdengar banyak suaranya? orang yang merasa malas untuk Tolong bisa belajar. dicatat cara-caranya Terkadang, apa. seseorang merasa lelah berusaha karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan. Padahal, hal itu bisa terjadi karena kita yang kurang bersungguh-sungguh. Jika kita merasa lelah dalam belajar, yuk kita cari tahu cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Ada beberapa tips nih yang bisa kita terapkan untuk membuat semangat belajar kita lebih giat lagi. Seseorang yang rajin belajar berarti dia memiliki komitmen dalam belajar. Di lain sisi, yaitu seseorang yang rajin mengetahui caranya sendiri untuk bersenang-senang. Hal ini dilakukan agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Tentunya proses belajar membutuhkan waktu, meskipun pada awalnya susah, namun secara perlahan-lahan kita akan menyukainya. Nah, ini dia nih tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Cukup dengan membuat agenda belajar yang kita lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Pasti setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Tiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kita termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kita bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajar dulu ya. Tips yang ketiga nih, cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kita berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kita fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Terkadang, secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan berkonten agar tidak mengganggu waktu belajar. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarnya. Yang kelima, belajar bersama teman. Jika kita merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusinya nih. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kita menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai nih belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk ngobrol ataupun bermain. Ini tips yang terakhir nih teman-teman, yaitu istirahat. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Untuk teman-teman perlu kita ketahui nih, belajar dengan hasil optimal diperlukan niat dan kemauan kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa dan meminta restu orang tua. Semangat dan terus berlatih agar kesuksesan menanti kita di masa depan. Jika teman-teman mempunyai rekomendasi bagaimana tips untuk meningkatkan semangat belajar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga motivasi belajar ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, itu ya. Jadi itu ada tips untuk kalian bisa semangat atau motivasi belajar itu. Oke, silakan ada yang mau kasih kesimpulan atas pertemuan hari ini. Silakan Fatina, kesimpulan bagaimana